bangsa Israel setelah keluar dari padang Sinai, mereka masuk ke tanah ini, masuk ke bagian selatan Yordan ini. Nah, dulu kan waktu Musa belum ada Petra, belum ada kota, belum ada orang yang tinggal di sini. Ini masih sebagian dari orang gunung yang tersebut dari sana pada gunung lalu seperti ini. Nah, sesuai di sini haus, alasan air, hampir mau mati hausan. Mereka mulai menunggu. Maka membawa kami keluar dari Mesir ke tanah selatan ini yang benar-benar Allah Arab, Allah menerima. Bahkan air di dunia. Jadi mereka dan memutuskan untuk menjaga orang yang bersama orang yang memilihnya yaitu Musa dan Harun. Nah, jadi Bapak Ibu setelah selesai diprotes begitu, mereka protes kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun keluar dari kita pertemuan lalu sujud kepada siapa? Karena mereka memang bantuan Tuhan. Mereka memang ketika melihat bangsanya mati kehausan di sini. Nah, Musa lalu sujud, lalu kemudian kepada Tuhan kepada Musa. Tuhan Musa, engkau berkata bahwa membawa sesuatu dan bermakmur berkumpul di dalam baru. Ini ngomong sama Bapak ini agar jadi setelah Musa Harun membuka ini di dalam batu ini, Musa berkata, dengarlah kepada orang beriman. Apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Kalau kita dalamnya atau alasannya tidak ada yang berdosa di sini, tidak ada salahnya Musa. Tapi salahnya Musa di mana? Salahnya Musa di mana? Mereka mengeluarkan dan mengeluarkan dan mengeluarkan juga bisa mengeluarkan, tetapi kondisi Bapak Ibu bisa muncul kemuliaan Musa Tuhan. Itulah salahnya Bapak Ibu. Kan Musa mau membantu ada Musa memukul batu sekali, ada tidak sempat. Jika dia itu bicara yang begitu, kan sudah lama di depan saya yang kehausan di sini. Nah, احنا يوم بالغيب ما بالغيب اوروبا احنا جبنا لكم اياهم كلهم يا عم. Oke, tahan dulu. Tahan di Pak Stanley. Udah sarapan tadi, Pak? Belum, hanya makan roti. Nah, itu sarapan itu. Itu sarapan itu. Itu sarapan itu. Aduh. kita udah makan 2 kali sih, katanya belum. Pak Pendeta bro, makannya banyak bro. Terus kan tadi saya tanya, Pak Pendeta makannya banyak, emang tadi pagi nggak sarapan? Enggak, cuman roti. Nah itu sarapan Pak. Itu sarapan Pak. Itu sarapan. Pak Pendeta Bram. Yuk makan telur kumpulan sarapan. Hanya Prabowo banyak ini sudah begini. Dan dibuang tiket, yang buang tiket tidak bisa keluar. Pak Bram di situ. Pak Bram bagaimana Pak Bram? Untung baik tersambung ya. Pak Bram. Itu hati yang terpecah. Pak Bram, ada rekamannya di sini. Aduh. Ada rekamannya di sini. Ya. Apa tadi? I love you ya. I love you. Dia bilang I love you, saya balas. Ini gara-gara tour leader kita, cewek-cewek di Petra dari Jordan jadi gila-gila. Susah. Kalau tour leader ganteng gini lah, susah. Auranya pasti mengundang banyak. Kalau ganteng. Banyak binatang. Kalau ganteng. Mengundang banyak binatang. Banyak lalat. Lalat itu bro, bukan wanita. Kalau ganteng kan. Itu kalau jika sebetulnya bukan kalau. Ini secara alami jadi begini atau dibentuk ini?
Ini mau dijelaskan ini. Sebetulnya Bapak Ibu di belakang saya, tepatnya Bapak Ibu bisa lihat ada 3 kotak besar. Itu satu, di belakang saya ada satu lagi, di sebelah kanan di sana satu lagi, 3 ya. Iya. 3 kotak ini Bapak Ibu diberi nama oleh orang lokal yang dulu tinggal di sini. Yang dulu maksud saya beberapa puluh tahun yang lalu, bukan di masa lalu gitu, bukan di masa Nabatian. Kalau di masa Nabatian sebetulnya kami nggak tahu nama tempat ini apa atau digunanya untuk apa. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar sini 1970-an, 80-an ketika kita dijadikan situs wisata dan makin ramai. Nah mereka mau memberi nama untuk beberapa tempat yang yang gede gitu atau highlightnya Petra biar jadi tanda gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu 3 kotak ini orang-orang mau kasih nama rumah siapa ya ini. Mereka kiranya ini kotak begitu dipotong dari mobil atau gunung belakangnya dibahas dengan kotak begini, berarti ini pasti rumah orang. Lihat cari aksesnya dari depan nggak ada, belakang pun nggak ada, kanan atau kiri nggak ada. Ternyata aksesnya ada di lubangnya ada di atas. Jadi jangan mikiran sederhana siapa ya bisa masuk keluar rumah dari atas selain halus atau jin. Makanya mereka beri nama kotak jin ya. Kotak jin ini. Nah padahal Bapak Ibu ini bukan rumah jin atau kotak jin. Ini dulunya dipakai sebagai kuburan yang paling tua di kota Petra. Nah, di masa lalu Bapak Ibu, di masa orang Nabatian tinggal di sini abad ke-4 sebelum Masehi, abad ke-3 sebelum Masehi. Kalau ada orang meninggal, mereka kan taruh jenazahnya di puncak gunung berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setelah sekian lama, sisanya itu dikumpulin, yaitu tulang-tulang. Lalu tulang-tulang dimasukin di dalam kotak ini Bapak Ibu. Jadi satu kotak ini bisa muat untuk ratusan orang sebetulnya Bapak Ibu ya. Itu cara yang paling tua untuk memakamkan orang di kota Petra. Tapi dari abad kedua sebelum Masehi dan selanjutnya, orang Nabatian mulai memahat bukit atau gunung seperti yang kita bisa lihat di belakang, di sebelah kiri, di atas dikit, di sebelah kanan dikit. Bikin ruangan di dalam bukit atau gunung, terus jenazah-jenazah ditanam di dalam, di lantainya. Satu kuburan Bapak Ibu biasanya sekeluarga punya. Jadi kadang-kadang 3 makam, 3 kuburan di dalam ruangan ini, kadang-kadang 5, kadang-kadang 10. Paling banyak yang kami menemukan sampai hari ini 17 kuburan di dalam satu ruangan, di dalam satu monumen. Nah, Bapak Ibu, ukuran, lokasi, dekorasi kuburannya itu tandanya orang yang punya, orang mampu, orang sederhana, orang biasa, orang berdebat, atau orang-orang yang sederhana gitu. Jadi Bapak Ibu kalau dari sini, dari lokasinya dan dari ukurannya kayaknya ini daerah bukan daerah orang biasa, ini daerah orang elit gitu. Jelas? Ya, sebelum dilanjutkan apa mereka ini sama dengan suku Baduy? Kerangka di dalam. Enggak ada. Sama dengan suku Baduy mereka ini? Dulu mereka keturunan Bedui, tapi orang yang tinggal di sini sekarang kami nggak tahu. Mereka tentu saja bukan keturunan dari orang sini, karena orang sini kan kota ini jadi kota mati hampir 12 abad. Jadi nggak mungkin kami bisa tahu bahwa orang yang tinggal di sekarang di sini keturunan atau enggak. Masih ada tulang-tulang. Tidak ada. Kota Petra Bapak Ibu 1970-an 80-an dijadikan kota untuk orang-orang Bedouin. Kan mereka melihat banyak grup, banyak orang dari luar datang ke sini. Jadi mereka pindah dan mulai tinggal di sini. Nah, sambil Bapak Ibu mereka tinggal di sini, mereka cari sesuatu untuk dijual, cari harta, cari berlian, cari emas. Sampai tulang-tulang pun dibongkar. Jadi kami tidak menemukan apapun di dalam kotak-kotak ini atau yang di dalam di sini. Tapi kami menemukan di salah satu kuburan yang baru ditemukan di tahun 2003 di bawahnya terjadi, di bawahnya harta karun. Di situ kami menemukan tulang-tulang dan beberapa piring dan gelas terbuat dari keramik. Jelas ya? Jelas. Mau foto-foto silakan, tapi jangan pakai lama. Foto grup saja. Namanya triclinium. Tri artinya 3, clinium artinya kursi. Jadi namanya 3 kursi. Kenapa dinamakan 3 kursi? Karena di dalam ruangannya ada 3 kursi bentuknya seperti huruf U gitu. Nah, kalau ini bukan kuburan, artinya ini dulunya apa, dipakai sebagai apa? Ini ruangan Bapak Ibu, di mana sebelum atau setelah, atau sebelum dan setelah memakamkan orang yang sudah mati di sekitar sini, orang-orang keluarganya, tetangganya, anaknya berkumpul di sini dan mereka berdoa. Jadi kalau di zaman now Bapak Ibu itu istilahnya seperti di Indonesia seperti ruangan tahlilan. Nah, bukan ruangan tahlilan tapi seperti ruangan tahlilan di zaman now gitu Bapak Ibu ya. Orang Nabatian Bapak Ibu mereka kan bukan bangsa Israel.
Terus abad-abad sebelum Masehi berarti belum Kristen, belum ada agama Kristen. Jadi mereka apa? Mereka punya mitologi, menyembah dewa dan dewi. Bukan animisme tapi politisme ya. Mereka punya beberapa dewa dan dewi. Dewa terutama untuk orang Nabat yang namanya Dushara. Dushara seperti kalau di mitologi Yunani dan Romawi seperti Zeus gitu. Dewa utama, dewa semua dewa-dewa dan dewi-dewi lain gitu ya. Jadi Dushara dewa utama. Orang Nabatkan sebetulnya mereka punya Holy Trinity. Dushara, Allat, Al-Uzza. Dushara, Allat adalah salah satunya adalah istrinya Dushara, yang kedua adalah ibunya Dushara. Nah, pergunungan ini Bapak Ibu sampai hari ini di buku geografi namanya Pergunungan Al-Shara dan namanya dari dewa utama orang Nabatkan Dushara. Nanti di jalan kita ngobrol lebih detail tentang beberapa dewa dan dewi. Lebarnya di antara 3 sampai 15 meter, ketinggiannya rata-rata 90-an meter, kita katakan 100 meter. Nah, jalan ini Bapak Ibu nggak mungkin dibuat oleh manusia. Jalan ini 96 sampai 97% di jalan ini natural, alam. 3 sampai paling banyak 4% dibuat atau dibantu oleh manusia. Dan sangat jelas Bapak Ibu, di mana kita berada. Kalau kalian bisa lihat di depan, di sini, selama di belakang kita di sini, itu ada bekas batan ya. Jadi Bapak Ibu kayaknya tempat ini dulunya agak sempit. Untuk melebarkan tempat ini dan meratakan tempatnya sama bagian belakang dan depan, mereka memahat kanan dan kiri. Hal yang kedua Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat di atas di sini ada 2 pilar Romawi, di depan kita juga ada 2 pilar. Terus di antaranya ada kayak jendela di sini sama jendela di sini. Dan dulu di dalam jendelanya ada patung salah satu dewa atau dewi gitu ya. Jadi ini dulunya Bapak Ibu jadikan pintu gerbangnya kota Petra. Sampai bisa didekorasi dengan pilar-pilar dan salah satu dewa atau dewi di kanan kiri. Terus di atas Bapak Ibu ada bekas pintu gerbangnya Petra nih. Ini sebagian Bapak Ibu yang masih berdiri sampai tahun 1896 kanan kiri dulunya nyambung. Tapi 1896 ada gempa bumi yang menyebabkan pintu gerbangnya ini hancur, tinggal sebagian kecil aja dari sisi kanan di situ. Nah, hal terakhir sebelum kita mulai jalan Bapak Ibu yang kita bisa lihat di belakang kita ada saluran air. Tuh lihat di sebelah gunung terus turun menurun terus. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini dibahat oleh orang lokal biar mereka mengantar air. Dari mana? Dari Sumur Musa sampai pusat kota Petra. Jaraknya ada hampir 10 km Bapak Ibu. Nah, kita Bapak Ibu di abad ke-21 di tahun 2024 dan di beberapa negara masih ada orang dari rumahnya ke sumur airnya bolak-balik terus ambil air dan ke rumah. Ini Bapak Ibu tanda kemewahan orang Petra dan orang Nabatkan. Mereka menyediakan air di dalam kotanya, di pusat kotanya. Jadi mereka nggak usah keluar dari kota, nggak usah kemana-mana, air tersedia sampai di dalam kotanya. Terus kalau kita lihat gunungnya, pahatannya, coba lihat, kita lihat ke arah sana. Gunung itu dibahat kayak agak seperti perut gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau hujan, airnya mengalir terus masuk ke dalam saluran air ini Bapak Ibu. Jadi itu juga water teknologi yang luar biasa. Orang Nabatkan memang sangat-sangat cerdas punya water teknologi yang sangat modern atau sangat bagus. Jelas ya? Nah. Maksudnya kayak bagus ya. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma tempat ini. Sampai jalan juga ada beberapa tempat yang kita melihat di atas. Wah, kayaknya dulu-dulu kanan kiri itu nyambung gitu, satu golong. Nah, jadi Bapak Ibu ceritanya, jutaan tahun yang lalu, Pulau Asia sama Pulau Afrika, kan sekarang Pulau Afrika sama Asia itu nyambung kan? Tapi kalau dulu enggak. Nah, yang terjadi Pulau Afrika geser ke arah Pulau Asia sampai Pulau Asia dan Afrika udah kayak nembel. Terus akibat kenembelan Pulau Afrika ke Pulau Asia itu tanah yang paling lembut itu turun ke bawah. Yaitu yang namanya sekarang Great Rift Valley atau namanya sekarang Lembah Jordan. Nah, gara-gara ada tanah yang turun ke bawah, gunung-gunung ini kan batu pasir. Jadi nggak terlalu keras, beda sama lime atau kapur atau granit. Jadi itu menyebabkan ada kayak gunungnya terbelah gitu. Nah, terus terciptalah jalur ini.
hujan, banjir, angin selama ratusan ribuan tahun yang menciptakan sisa jalur ini Bapak Ibu ya. Jadi memang jutaan tahun yang lalu kanan dan kiri itu satu gunung. Sebetulnya di sekitar sini bukan cuma satunya ini, ada beberapa. Tapi yang paling bagus, paling indah, dan paling panjangnya ini. Jelas? Jelas. Cakalapun Bapak Ibu. Cakalapun. Bapak Ibu. Dim salah dim. Cakalapun Pak, saya sebetulnya nggak tahu artinya apa. Sering ada gitu. Cakalapun tadi itu kalau mau main agak mau main lagi. Wow. 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 Ada montannya. Lalainya dua saja. Lihat Bapak Ibu di sana, coba lihat sana. Kayak ada dua mata dan ada mulut gede lagi muat. Ini namanya Masdi. muka Zia. Dia tidur terus, jadi dia akan sambil jalan keluar mulut. Jadi ini namanya muka Zia. Itu resmi dimasukkan di peta atas nama muka Zia. Yuk, lanjut. Yala. Messi. Kepala bomba. Ini kan sudah di asik gitu malam ini. Perjalanan. Cuma antri basic kembali ini. Di warna putih itu di witness kedua. Jadi seperti tulisan kayak tujuan ke dalam tujuan. Pakai sebaju tujuan juga. Dia taruh dua binatang. Targetis Bapak Ibu di masa lalu itu dia Dewi Kasuburan. Dewi Kasuburan. Nah, di depan juga ada beberapa dewa dan dewi yang lain, tapi kami nggak tahu namanya. Jujur, saya bisa beri nama gitu, tapi ambil saja salah satu. Ini Dewa Zia, Dewi Persis, Dewi Persik. Dewi apa bersih? Dewi Persik. Memandang depan, pinggir semua, pinggir ke sini, memandang depan, Merapat kanan ya. merapat semua dan memandang ke depan. Apa yang kalian bisa lihat? Kaki. Oke, di mana kaki? Nah, mulai kelihatan ya, Bapak Ibu, yang tadi itu yang namanya ikan dan gajah itu memang natural, tapi kalau ini dibahas oleh manusia yang tinggal di sini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang di depan kita ini namanya camel caravan, karena ada dua onta dan dua orang. Ini orang pertama, ini kaki orang kan, ini badannya, terus ini kaki depannya onta, ini perutnya onta, bahannya, kaki belakang onta. Terus di belakangnya juga ada orang yang kelihatan kakinya. Terus ini badannya onta kedua, ini kaki depan, ini di belakangnya. Jadi ada dua orang sama dua onta. Nah, orang Nabatul Bapak Ibu sebagai orang saudara, orang jalan dari kemana membawa segala perkembangan terkait hewan onta. Ada toilet di atas, bro. Aku gak habis pikir, bro. Aku gak habis pikir ada toilet di atas. Kayaknya dari situ nggak kelihatan. Sambil lihat atas, mundur, sambil lihat atas, Bapak Ibu mundur, sambil lihat atas. Nah, mundur lagi, sambil lihat atas.
Nah, kelihatan di atas paling atas ada apa? Ada pohon. Di atas pohonnya ada langit. Coba lihat sini, langitnya di sini sama-sama beda kan? Nah, dari sini Bapak Ibu, dari langit yang di depan, yang di atas kita persis. Nah, kita bisa tahu bahwa surganya lagi menemukan kita karena ada apa di atas. Ada toilet di atas. Kalau dari sana nggak ada apa-apa, coba lihat lurus sekarang. Coba ditinggalkan. Memang. Momen wow. Begitu ya. Surga di atas. Terakhir ini. Setelah awal. لا مستحيل بدل احسن Tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. Dulu ini dipakai sebagai apa? Apakah dulunya istana? Apakah dulunya kuil? Apakah dulunya rumah orang? Apakah dulunya tempat umum atau Justice Palace atau mahkamah? Ini dulunya apa? Apakah dulunya Roti Boy atau Indomaret atau Alfamaret masa lalu? Kan kita belum tahu karena kita belum ngerti details yang berada di ini artinya apa. Nah, coba lihat Bapak Ibu, dari ujung segitiga yang berada di tengah di sini ke bawah kita panggil lantai bawah, dari sini ke atas kita panggil lantai atas. 6 pilar Romawi di lantai bawah, 2 pilar bebas di tengah, 2 kanan dan 2 kiri. Di antara 2 pilar sebelah kanan dan 2 pilar sebelah kiri ada orang sama kudanya. Jelas ya? Sampai sini jelas. Nah, bedanya apa yang di sebelah kanan dan sama yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kanan Bapak Ibu coba lihat, kepala kuda seharusnya di sini. Terus orangnya di sini, berarti ini menghadap ke arah kanan, ke arah timur. Nah, yang di sebelah halo mulu. Perhatian. Mungkin di halo si halo juga. Ya si halo. Kalau saya bilang halo dari pagi nggak ada yang balas. Halo. Dan tegang. Nah, kalau di sebelah kiri, kepala kudanya berada di sebelah kiri, berarti ini menghadap ke arah barat. Dua-duanya anak dari Zeus Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan namanya Castro, yang di sebelah kiri namanya Bolos. Castro dan Bolos anak Zeus. Castro untuk mengantar ruh yang baik ke surga. Karena kepercayaan masa lalu bahwa surga berada di timur. Dari situ Bapak Ibu, dari kepercayaan itu dari dulu, dari masa Yunani dan Romawi, ketika agama Kristen mulai, agama Kristen juga ikut kepercayaannya sama bahwa surga berada di timur. Makanya pintu timurnya kota Yerusalem dipanggil Golden Gate. Karena itu menghadap ke arah surga, ke arah timur gitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa gereja-gereja di seluruh dunia pasti sulit kita ini. Antara kalian. Sekali lagi, mana semua ini? Iya, pokoknya. Masyarakat. Gila banget sih Mas. Setelah masuk dari Petra biasanya sampai bis langsung tidur. Tapi kalau ini
langsung pujian, langsung gas. Di depanku datang air yang jernih, dari cadas di depanku datang air yang jernih. Jangan siaran langsung. Ayo Pak, silakan masuk Pak. Ceket. Sejuk. Tapi kalau Helmair sendiri itu apa? Tropis ya, panas ya? Iya, tropis. Panas hujan. Oh, panas tapi hujan. Oh. Akhir-akhir ini panas lebih tinggi dari hujan. Curah hujan mandan. Monumen namanya Monumen Bau Suci Yohanes Paulus ke-2. Dari namanya Bapak Ibu kita tahu bahwa ini monumen baru. Dan monumen ini dibikin untuk merayakan kedatangan Bau Suci Yohanes Paulus ke-2 ke Yordania dan ke situs ini, lagi ke situs Gunung Nebo pada tahun 2000 bulan 3 tanggal 20 Maret 2000. Nah, monumen ini sebetulnya Bapak Ibu cuma satu batu gede dibotong dari kakinya Gunung Nebo, terus dibawa ke puncaknya. Setelah itu dibahat. Bahatannya itu artinya apa? Kalau kita melihat Bapak Ibu bahatan dari sebelah kanan, ujung kanannya seperti lembar-lembar Alkitab. Ya. Nah, terus di ujung kirinya ada 3 kepala. Kepala Yesus di atas, kepala Musa di tengah, dan ada kepala di sini tapi tidak ada muka, tidak ada detail, tidak ada mata, hidung, mulut. Tapi kalau mata Islam tidak boleh. Jadi cuma simbol untuk Muhammad. Yesus muka Muhammad tiga-tiganya bersatu di dalam monumen ini ya. Nah, di depan ada tulisan nama popnya, Pop Yohanes Paulus ke-2, dan terus tanggalnya pun tertulis 20 Maret MM Millennium. Di bawah lagi ada tulisan Latin, Onus Dios Pater Omnium Sober Omnes. Artinya satu Tuhan, Bapa semua, di atas segalanya. Amin. Amin. Nah, titik ini Bapak Ibu dulu yang punya orang lokal, orang Jordan. 100 tahun yang lalu, gereja Franciscan dari Yerusalem mengirim beberapa wanita untuk berikan donasi dari
mereka nawarin duit, harga sabunnya berapa, harga semester berapa. Orangnya sebetulnya cukup mampu dan dia menolak terus, dia tidak mau jual. Makin mereka naikin harga, makin dia keras kepala. Nah, orangnya sebetulnya nggak tahu nggak tahu nama gunung, nggak tahu ada peninggalan yang hilang atau ada keuntungan dari masa di Santum atau Gereja, dia nggak ngerti gitu. Cuman keras kepala aja dia nggak mau jual. Akhirnya sebelum mereka pulang ke Yerusalem, mereka minta duduk sama orang yang punya, sama kepala sukunya atau chefnya, sama beberapa orang berdekat. Dan mereka cerita, sebetulnya kami datang dari jauh bukan karena mau berinvestasi atau mau bikin hotel atau resort. Kami datang dari jauh mau gunung ini karena gunung ini dianggap sebagai gunung suci. Karena gunung ini ceritanya tersebut di Alkitab. Mereka cerita semua. Akhirnya orang lokal malu sendiri dan dia kasih gunung Nibonnya sebagai wakaf. Tidak terima $1 pun bapak itu. Dan tidak minta $1 pun dari mereka. Karena ini situs suci. Jadi dia akan memalukan nama dirinya dan nama sukunya kalau dia minta duit. Jadi dia kasih gunung Nibonnya sebagai wakaf. Dari 1920-an sampai hari ini. Yang jaga dan atur situs ini bukan pemerintah Jordan, tapi gereja Fransiskan. Kita bisa baca di sana, Fransiskan Custody of the Holy Land, Mount Nebo Siaga Memorial of Musa. Baik, gunung ini Bapak Ibu tersebut di Alkitab berkali-kali. Nebo, Siaga, Pisgah, dan bergunungan Abarim. 4 nama untuk tempat yang sama. Kalau Nebo itu nama gunungnya, Pisgah itu nama puncaknya, Siaga itu bukit yang di belakangnya di sana. Bergunungan Abarim, semua bergunungan yang di sekitar kita ini namanya Abarim karena dari kaki gunung ini bangsa Israel nyebrang ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Abarim itu di dalam bahasa Ibrani artinya nyebrangan, tempat nyebrangan. Ubur, Abarim. Jelas? Jelas. Nah, situs ini Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan di dalam mobil diakui oleh 3 agama. Kalau diakui oleh 3 agama, kenapa tulisannya di bawah di situ Christian Holy Place, bukan misalnya Islamic Holy Place atau Yahudi Holy Place? Sebetulnya Bapak Ibu karena kalau ada fakta di depan mata baru kita bisa ngomong. Fakta yang berada di depan mata kita dari ujung kanan atau ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung barat sampai ujung timur, kami tidak menemukan satu gelas kopi dari Starbucks masanya Musa atau satu gelas kopi kenangan dari masa Islam. Yang kami menemukan di puncak Gunung Nebo dan di sekitar hanya peninggalan-peninggalan dari masa Bizantium. Artinya gereja dan biara. Kami menemukan peninggalan dari masa Bizantium Bapak Ibu di puncak Gunung Nebo. Beberapa gereja yang didirikan satu gereja di abad ke-12. Terus di sebelah selatannya ada satu biara, peninggalannya masih ada, dan di sebelah utaranya juga ada peninggalan biara yang lebih tua atau lebih lama dari yang di sebelah selatan. This is a good place to see the majority of the holiness. What can you see? You are standing in the north, Kibri. Habis dari sini kita setelah cerita kita akan berdoa sebentar. Setelah itu kalau mau ya fotografer dari gereja ada, dia akan memfotokan kita foto grup. Pasang foto nanti kita terima foto di luar itu cuma 50.000 Bapak Ibu atau $3. Mau bayar rupiah bisa, mau bayar dolar bisa. Cuma $3 atau 50.000 sama aja bantuan lah untuk gereja di sini ya. Habis foto grup kita kan di belakang kita ada gereja. Gereja ini kelihatan atasnya dan luarnya modern, baru, tapi dalamannya Bapak Ibu apalagi lantainya itu ori, asli dari masa Bizantium. Lantainya sebagian terbesar terbuat dari mosaik. Mosaik itu batu yang berwarna-warni natural dan dipotong satu persatu menggambarkan salah satu cerita tersebut yang kita. Jadi masa lalu Bapak Ibu orang-orang beriman mereka hiasi gereja pakai batu yang berwarna-warni karena mereka udah tahu bahwa batu ini akan tahan selamanya gitu. Gereja yang di belakang kita ini Bapak Ibu namanya Gereja Peringatan Musa. Dulunya sebetulnya 3 atau 4 gereja bersebelahan
Di abad ke-12, gereja-gereja ini dijadikan satu gereja besar atas nama peringatan Musa. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, gereja ini berasal dari masa Bizantium, dari abad ke-6 setelah Masehi, 550-an, 60-an. Dan dianggap salah satu gereja yang tua di kota Yordania di sini, atau di negara Yordania. Nah, pertanyaan saya sekarang, abad pertama, kedua, ketiga, di seluruh dunia, bukan cuma di Yordania, di seluruh dunia nggak ada gereja. Kenapa? Agama Kristen, Bapak Ibu, terlahir di bawah, di pinggir sungai Jordan. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu tempat kelahiran agama Kristen. Dari tempat terendah di muka bumi ke seluruh dunia. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, kami tidak bisa menemukan satu gereja pun diperdirikan di abad pertama atau kedua atau ketiga. Apakah orang dulu nggak mampu? Apakah dulu orangnya nggak begitu beriman untuk mendirikan gereja? Bukan itu alasannya. Karena itu masih namanya masa Romawi, dan di masa Romawi, kaisar-kaisar Romawi tidak mengizinkan orang-orang percaya Yesus atau mendirikan gereja waktu itu. Jadi agama Kristen itu agama yang dilarang. Sampai orang-orang kalau ketahuan orangnya beriman, kabalannya bisa dipotong. Nah, pertanyaan kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat orang pakai salib, artinya orangnya agama apa? Kalau kita lihat orang pakai, baik di kaosnya, di mobilnya, atau di gelangnya, atau di kalungnya ada salib, ada bukan salib, ikan, orangnya agama apa? Kristen. Apa artinya ikan itu? Baik, cerita ikan itu sebetulnya Bapak Ibu cerita yang sangat menarik ya. Nah, kita katakan, Bapak siapa namanya? Saya orang hidup di abad pertama atau abad kedua. Sama Pak Deki juga orang hidup. Kenapa bro? Dipanjangin pakai tongkat. Hah? Oh enggak, maksudnya bro, gambar pakai ini. Pakai ini? Pakai tongkat. Oh enggak, pakai ini. Oh pakai batu. Jadi saya ketemu sama Pak Deki di abad pertama atau kedua. Saya orang beriman. Tapi kan saya belum kenal sama Pak Diki, atau saya mau nanya Pak Diki apakah Pak Diki beriman atau enggak. Kalau ditanya secara langsung dan Pak Diki bukan orang beriman, saya dilaporkan, saya mati. Jadi orang-orang yang beriman di masa dulu, mereka kan punya kayak kode Bapak Ibu. Kodenya apa? Saya di depan Pak Diki bawa batu, bawa kayu, bawa apapun, bikin begini. Dan saya akan sabar. Kan ini nggak ada artinya kalau Bapak Diki nggak orang yang tidak percaya. Tapi kalau Bapak Diki percaya, dia langsung ikan. Simbol ini Bapak Ibu, simbol Christianity yang pertama, yang paling tua. Di abad keempat, 340-an, ada yang 332 sebetulnya Bapak Ibu, ada yang namanya masa Bizantium mulai. Masa Bizantium sama masa Romawi bedanya apa? Tidak ada beda sebetulnya, orangnya sama, bahasanya sama, arsitekturnya sama. Yang beda apa? Yang beda agamanya. Di tahun 332 setelah Masehi, ibu kota Kaisar Romawi dipindahin dari kota Roma ke kota namanya Bizanta. Dan di tahun yang sama, ada kaisar yang baru yang menjadi kaisar kota Roma itu, yang namanya Kaisar Konstantin, anak dari Ratu Helena. Ratu Helena sebetulnya Bapak Ibu, ratu yang sangat beriman, dan dia mengajarkan anaknya untuk jadikan orang beriman juga. Jadi Kaisar Konstantin itu mengiklankan bahwa di 332 setelah Masehi, agama Kristen adalah salah satu agama Kaisar Romawi. Jadi penyembahan berhala tetap ada. Kan nggak mungkin di hari dan berikutnya dia ganti agama kekaisaran ya. Jadi dia di pertama dia mengizinkan agama Kristen. Nah, nggak lama kemudian 334, 2 tahun kemudian agama Kristen resmi dijadikan agama Kekaisaran Romawi, dan karena ibu kota Roma dipindahin di tahun yang sama dari Roma ke Bizanta, maka jadi namanya masa Bizantium.
Makanya Bapak Ibu dari hari pertama sampai hari ini, dimanapun kalian mengunjungi gereja tua, dibilang gereja Bizantium, gereja Bizantium, gereja Bizantium. Tidak ada gereja masa Romawi, nggak ada gereja Yunani, nggak ada gereja sebelum masa Bizantium. Jelas ya Bapak Ibu? Orang-orang dulu kalau mereka berdoa di abad pertama, kedua, ketiga. Nah, minggu ini kita berkumpul di rumahnya Pak Deki. Kita berdoa di rumah Pak Deki. Sebelum kita berpisah, kita setuju minggu berikutnya kita berdoa di rumah siapa gitu. Nah, sebelum berpisah, begitu terus. Sebetulnya Bapak Ibu, adat itu masih berlaku sampai hari ini sebetulnya Bapak Ibu. Udah 2000 tahun dan masih berlaku adatnya. Waktu saya belajar bahasa di Jogja, saya kan tinggal di homestay. Nah, hari Minggu kan saya libur lagi di kamar, santai, lagi hafal kata-kata Indonesia gitu. Tiba-tiba saya dengar banyak. Ada apa ya? Saya turun. Bu, ada apa Bu? Ada apa-apa, cuman teman-teman mau berdoa di rumah. Hah? Kan gereja dekat Bu. Ya itulah adat kami. Itu sebetulnya bukan adat kami, itu adatnya dari masa Romawi sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita kadang-kadang melaksanakan beberapa hal tapi kita nggak tahu latar belakangnya apa, ya kan? Jadi kita harus paham itu datangnya dari mana, ceritanya apa gitu. Nah. Halo Pak Deki. Halo juga, Tuhan memberkati. Amin. Oh iya mantap. Terima kasih. Makanya aku udah pulang ya. Ayo. Aku peluk koni dua. Coba dilihat. Iya, Kemudian. Satu-satu ya. iya, terima kasih. Ini nih. Apa kabar baik? Baik Indonesia. Baik. Selamat baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. 8, 9, 10. Reruntuhan.